Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang ada di seluruh Indonesia? Namaste, salam budaya. Baik, di sini saya membahas tentang materi terkhusus untuk kelas seni teater. Nah, di sini yang perlu kita pelajari adalah tentang secara umumnya seni teater itu dulu ya. Nah, secara umumnya teater itu dalam bahasa Yunaninya itu disebut teatron. Nah, disebut teatron dalam artian itu adalah gedung pertunjukan. Kalau dalam bahasa Yunaninya itu artinya gedung pertunjukan. Nah, terus seni teater itu sendiri adalah salah satu jenis berupa pertunjukan drama yang dipentaskan di atas panggung. Itu secara umumnya. Secara spesifiknya lagi, teater adalah sebuah seni drama yang menampilkan perilaku manusia dengan gerak tari dan nyanyian, ada dialog, ada acting para pemainnya, lain-lainnya ya. Nah, terus istilah dari teater itu sendiri itu secara luas dan sempit ya, ada dua itu, secara luas dan sempit. Kalau secara luasnya itu seluruh adegan acting dipertunjukkan di atas panggung ya, dipertunjukkan di depan penonton. Itu contohnya seperti ketoprak, wayang, sintren, dagelan, dan akrobat. Kalau secara sempitnya itu adalah adegan yang tentang perjalanan hidup seseorang yang dibuat sedemikian rupa sehingga dipertontonkan kepada halayak umum di atas panggung pertunjukan. Nah, itu ya. Terus ada lagi, ini secara umum dulu yang ini. Menurut Kamus Besar Indonesia, teater adalah gedung dan ruang pertunjukan film, sandiwara, dan sebagainya. Ruangan besar, deretan kursi-kursi, ada di samping, ada di belakang, yang mengikuti kuliah atau peragaan ilmiah. Pementasan drama sebagai seni, suatu seni profesi, seni drama, sandiwara, dan drama. Nah, oke. Mungkin kalian pernah menonton di TV, kadang kalian juga bertanya, Bu, apa sih bedanya drama dan teater? Kalau dari segi penampilan itu hampir sama, dari segi pembuatannya juga sama, dari blok setting, tempat, layar, dan lain sebagainya itu sama. Yang dimana yang meletakkan, yang membedakan itu adalah durasi. Kalau menurut saya itu adalah durasi. Kalau teater dia sekali pentas, sekali pertunjukan itu selesai, tidak ada sambung menyambung. Tapi kalau drama itu ya namanya drama kan, sinetron kehidupan, biasanya ceritanya seperti itu masih ada sambung menyambung dengan episode yang sangat lama. Itu bedanya teater dan drama. Oke, saya lanjut lagi. Kalau menurut para ahli itu banyak, menurut para ahli itu banyak tentang pengertian teater. Ada Moulton, ada Balthazar Palagen, ada Ferdinand Brunetier, Anne Kifardi, Bidiante, ada Seni Handayani dan Wildan dan lain-lain. Banyak itu sebenarnya, yang itu hanya ada beberapa saja. Dan ini ada sedikit contoh yang pernah saya tayangkan videonya kemarin itu tentang teater yang judulnya teater dukun. Itu yang saya khususkan untuk kalian pelajari, kalian lihat, kalian tonton. Di situ ada beberapa macam setting, layar tempat, terus ekspresinya, dinamika dari pemainnya. Di situ bisa kalian lihat ya, bisa kalian lakukan seperti itu, maksud saya yang dibuat seperti itu ya. Nah, terus teater ini sama seperti dalam kejadian hidup kita sehari-hari. Itu pada dasarnya ada yang seperti itu ceritanya, ada yang menceritakan tentang legenda, ada yang menceritakan tentang kehidupan, ada sosial, cinta, segala macamnya. Itu bisa dibuat dalam bentuk pertunjukan teater tersebut. Sekarang kita ke jenis-jenis teater. Jenis-jenis teater ini yang kita nggak usah keluar lah, kita yang ada di Indonesia ya.
Yang pertama itu jenis teater yang ada di Indonesia itu yang pertama ada ketoprak, ada lenong, ada ludruk, ada mamanda, ada makyong, ada randai, wayang wong. Nah, ini yang sering kita dengar, yang sering kita lihat di TV. Mungkin yang paling sering ada di TV itu kalau tidak salah ketoprak. Itu zaman berapa ya? Sudah lama untuk pertunjukan ketoprak itu sendiri. Baik, Ibu lanjut lagi ya. Sekarang kita ke fungsi seni teater. Fungsi seni teater itu yang pertama sebagai sarana upacara. Nah, biasanya ini dipakai oleh orang-orang yang melakukan ritual, biasanya seperti itu ya. Yang kedua, ada teater sebagai media ekspresi, terus sebagai media hiburan, sebagai media pendidikan, ya. Kalau sebagai media pendidikan saat ini yang kita lakukan adalah membuat cerita itu dalam bentuk sekelas itu ya, sama-sama dengan teman ya, sambil belajar, sambil bermain, acting, seperti itu. Lanjut sekarang ke unsur-unsur seni teater. Unsur-unsur seni teater itu unsur internal. Kalau unsur internal di sini itu isinya adalah naskah, skenario, terus pemain, ada sutradara, ada pentas, ada properti, ada penataan. Ya, kalau penataan itu misalnya menata rias, menata kostum, dan menata lampu atau efek suara itu ya. Yang kedua ada unsur eksternal. Unsur eksternal di sini adalah yang perlu kita ketahui adalah stafnya, yaitu staf produksi, staf sutradara atau director, terus stage manager, desainer atau kru. Itu ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas di sini tentang jenis-jenis teater. Jenis-jenis teater itu adalah cerita zaman dulu, seperti misalnya teater boneka itu. Teater boneka itu dilakukan sejak zaman kuno ya. Sejak zaman kuno itu yang ditemukan di sana itu pada saat makam-makam India kuno, ada Mesir dan Yunani. Boneka sering dipakai untuk menceritakan legenda atau kisah-kisah yang bersifat religius keagamaan. Nah, di sini cara bermainnya berbeda. Di mana letak berbedanya? Di sini hanya menggerakkan tongkat yang dipegang di bawah. Itu sama halnya seperti kita kalau di Indonesia itu wayang, ya. Tapi di sini mungkin karena ada bonekanya, jadi dimain seperti itu, pakai boneka gitu kan. Nah, nanti itu ada contohnya. Selanjutnya ada drama musikal. Nah, drama musikal di sini itu adalah menggabungkan antara teater, ada musik dan ada tari. Nah, di situ digabung menjadi satu, itu drama musikal. Selanjutnya ada teater dramatik. Nah, teater dramatik ini berdasarkan lakon yang dipentaskan. Nah, lakon yang dipentaskan, situasi cerita dan latar belakang kejadian dibuat itu sedetail mungkin atau serapat mungkin, jadi tidak terlalu panjang ya. Jadi teater ini mengikuti alur dengan sangat yang sudah diporsir seperti itu. Kalau dramatik dia menceritakan sesuai dengan karakter yang dipentaskan itu, tanpa improvisatoris. Nah, itu dramatik. Terus selanjutnya adalah teatrikalisasi puisi. Nah, di sini berdasarkan karya sastra puisi. Di sini yang hanya dibuat dalam bentuk ya puisi kan, hanya dibacakan itu loh, hanya dibacakan. Terus ada diperankan di atas pentas, itu hanya sekedar bergerak, mimiknya mengikuti syair yang dibuat dari puisi tersebut, gayanya, gerak-geriknya ya. Orang-orang yang melakukannya pemainnya itu hanya menggerak-gerikkan apa yang disampaikan oleh si pembaca puisi tersebut. Selanjutnya teater gerak. Teater gerak di sini unsur utamanya adalah gerak dan ekspresi wajah, mainnya dalam pementasannya ya. Di sini dialognya tidak terlalu banyak, hanya sedikit ya. Pertunjukannya itu pantomim klasik gitu, pantomim klasik itu ya. Jadi itulah
untuk pembahasan teater. Nah, baik, pembahasan Ibu lanjutkan lagi tentang, nah kemarin sudah dibahas tentang teater kontemporer. Jadi di sini kontemporer itu, penggunaan istilah dari kontemporer itu adalah seni pertunjukan yang pertunjukannya masa kini atau kekinian lah, modern lah saat ini. Nah, itu adalah seni teater kontemporer ya. Yang belum paham, di sini adalah pemahamannya bahwasanya teater kontemporer itu adalah teater yang kekinian atau modern. Nah, terus teater kontemporer ini memiliki ruang dan waktu tertentu ya. Teater ini mengembangkan beragam idiom modern dan tradisi itu untuk dikomunikasikan kita kepada penonton di masa sekarang. Jadi penyampaian kita itu meskipun yang kita buat sedemikian rupa, mau dalam bentuk tradisional maupun yang sekarang, itu yang penting nyampainya ke penonton itu adalah yang masa kekinian, itu maksudnya. Nah, di sini cerita-cerita yang diambil di sini ditafsir dalam bentuk penulisan naskah dramatik. Tadi sudah dijelaskan tentang dramatik tadi seperti apa ya, dan ditampilkan melalui tekstur dan spektakel yang baru yang mampu dipahami masyarakat yang mengglobal, yang mendunia. Nah, maka di sini ruang teater kontemporer ini memiliki ruang waktu atau tadi waktu dan memakan waktu dengan waktu yang memang sangat-sangat terbatas seperti itu ya, dengan mengambil cerita dari sejarah, dari kehidupan sosial, dari luar atau dicampur dari negara-negara lain misalnya, boleh itu ya, yang mengandung tentang kearifan lokal lah seperti itu ya. Nah, teater Indonesia ini sama ya, di teater Indonesia ini sama kebanyakan kalau orang Indonesia ini bikultural, yaitu berbudaya Indonesia dan berbudaya etnik. Nah, di sini kadang bisa dijadikan teater-teater kontemporer seperti itu ya. Jadi untuk pemahaman teater kontemporer itu sendiri, tetap teater itu adalah pertunjukan yang dibuat dengan masa sekarang atau kekinian. Nah, kalaupun tentang setting, tempat, latar segala macam itu sama seperti pembuatan teater dan drama lainnya seperti itu. Baik, nanti saya kirim link di bawah itu untuk membuka beberapa macam materi tentang seni teater. Nanti bisa dibuka, dibaca, atau cari-cari di internet atau apapun itu ya, untuk terkhusus untuk anak-anak mau SMA, ini khusus anak SMA untuk teater kontemporer ini sendiri. Baik, itu saja penyampaian materi tentang teater secara keseluruhan maupun terkhusus ya. Jadi mohon dipelajari, dibaca. Untuk soal itu bisa dicari, nanti ada di bawah ini di deskripsinya nanti ya, untuk anak-anak sekalian. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.